Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Oh, no, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High five. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeneti Widasuti Petrus. Saya merupakan mahasiswa dari program studi ilmu hukum Universitas Kristen Wirauwacara Sumba dan nomor induk mahasiswa 1322035. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian jenis dan fungsi wesel guna untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah hukum dagang. Apa sih pengertian dan jenis fungsi wesel? Nah, wesel adalah pembayaran utang yang biasanya diguna dalam beberapa aktivitas, salah satunya saat berbisnis. Wesel bisa disebut juga sebagai surat perintah yang diterbitkan oleh seseorang yang memberikan kredit kepada pihak lainnya. Tujuannya agar pihak debitur secara melakukan pembayaran dengan jumlah dan tanggal tertentu selayaknya disebut dalam isi wesel tersebut. Selain itu, ada pula nih penjelasan daripada para ahli mengenai definisi wesel. Wesel adalah jenis surat berharga atau surat tagihan orang, serta merupakan sebuah perintah tertulis tidak bersyarat yang dikirimkan oleh pihak penarik atau penanda tangan kepada pihak tertarik. Bisa berupa bank atau perseorangan. Tujuannya adalah untuk membayarkan tanpa syarat sejumlah uang tertentu pada pihak tertentu maupun orang yang disebut orang pengirim kepada pihak pembawa. Sedangkan menurut HD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, wesel adalah surat dengan tempat dan tanggal tertentu yang diterbitkan untuk memberi perintah tanpa syarat pada pihak tersebut untuk membayar sejumlah uang pada pemegang di tanggal atau pada waktu yang sudah ditentukan. Ada pula nih menurut KBBI, wesel merupakan surat pos yang digunakan untuk mengirim uang atau surat pembayaran yang biasa diuangkan di bank oleh pemiliknya. Dasar hukum wesel sendiri diatur dalam pasal 100 hingga pasal 173 Kitab Undang Hukum Dagang. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan sejumlah syarat formil mengenai pembuatan sebuah wesel. Meskipun begitu, Kitab Undang Hukum Dagang tidak memiliki pengertian eksplisit mengenai wesel, sebab pada pasal 100 hanya tersirat sejumlah persyaratan formalnya saja pada unsur-unsur yang terkandung dalam wesel. Merupakan sebuah perintah tanpa syarat yang dibuat dengan tujuan untuk membayar uang dalam jumlah tertentu. Pihak yang bersangkutan antara lain adalah penerbit, pihak tertarik, atau tersangkut, pemegang endosen, dan penerima surat berharga dalam tanggal yang sudah dicantumkan tempat di mana surat tersebut diterbitkan. Ada pun syarat penggunaan wesel berdasarkan Kitab Undang Hukum Dagang tidak hanya menjelaskan dasar hukum wesel, Kitab Undang Hukum Dagang juga memaparkan syarat-syarat dalam pembuatan surat tersebut. Berikut adalah syarat-syarat yang menunjukkan bahwa sebuah surat bisa dianggap sebagai wesel. Nama pembayar, syarat-syarat yang menunjukkan bahwa sebuah surat bisa dianggap sebagai wesel. Nama pembayaran ataupun daya tarik, tanggal pembayaran, penentuan di mana lokasi pembayaran akan dilakukan. Terkandung kata atau istilah surat wesel pada teks tertulis menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa tulisan dalam surat. Perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah dana tertentu, nama orang yang ditujukan serta diharuskan untuk melakukan pembayaran atau pihak lainnya yang dirujukan tempat dan tanggal uang kertas yang diterbitkan atau ditarik serta pada tanggal dari pihak penerbit. Dalam pembuatan wesel, syarat-syarat di atas harus sesuai dicantumkan jika ada syarat ataupun kondisi yang tak berhasil terpenuhi syarat berharga tersebut. Sekian dari video saya, terima kasih, bye.